setiap langkahku, Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah-Mu. Yesus ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu untuk setiap langkahku, Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah-Mu. Yesus ku puji-Mu. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Saya percaya saudara sehat, saudara diberkati, saudara ada dalam perlindungan Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah online Grace of Christ Community Church. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dan kita percaya inilah tahun kemenangan. Inilah tahun di mana kita mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Dan di tahun inilah kita akan melihat bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja dengan sempurna, menggenapi semua janjinya dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Dia. Dan kita percaya hari ini firman Tuhan memberikan kepada saudara kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan menerima minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu kita. Siapkan Alkitabmu, siapkan roti dan anggur, siapkan juga minyak zaitun. Dan jangan lupa bagikan link ini sebanyak-banyaknya kepada saudara-saudara agar semakin banyak orang mengalami kasih karunia sebagaimana saudara dan saya sudah mengalaminya. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri kami sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi anak-Mu yang Kau kasihi, yaitu Pastor Joshua Tumakaka, dengan urapan Roh Kudus yang baru. Kau berikan kepadanya tenaga, kekuatan, kemampuan, hikmat, kuasa, otoritas dari surga untuk menyampaikan Injil kasih karunia.
Kami percaya yang sakit pasti sembuh, yang luka pasti pulih, yang terikat pasti dilepaskan, yang lemah pasti dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara diberkati Tuhan pada hari ini, amin. Saudara percaya bahwa sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita, katakan amin. Katakan haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, boleh katakan pada kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus sangat memberkatimu. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya anggur yang baru dan minyak yang baru tercurah dalam hidup kita semua sekalian, haleluya. Pujilah namamu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat urapan yang baru, buat minyak baru, buat anggur baru yang tercurah dalam hidup kami Tuhan. Pujilah namamu Tuhan. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita akan pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari lebih semangat lagi, bangkitkan rohmu. Sama-sama kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Sama-sama angkat suaramu, katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan sebab hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Sorakan, hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan, amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan, nyata kuasanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita siapkan hati kita. Kita bersaat teduh sejenak. Kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Buat anugerahnya, buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami percaya damai sejahtera-Mu melimpah. Dan kami percaya janji-janji-Mu yang ajaib digenapi dalam kehidupan kami sempurna dan segera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kami siapkan hati kami Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami melalui pujian penyembahan kami bagi nama-Mu yang kudus.
Sebab hanya Kau yang layak terima pujian, hanya Kau yang layak terima sembah sampai selama-lamanya. Pujilah nama-Mu ya Bapa. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami di bumi, seperti Engkau di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan kerinduan-Mu, katakan pujian. Sungguh besar setia-Mu, sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Katakan Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah penuh di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah penuh, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari lebih sungguh lagi, katakan pujian ini, katakan ku percaya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku.
percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Katakan ku berserah. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sekali lagi katakan ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Mari puji dan sembah Tuhan. Kami percaya janjimu ajaib, penyertaanmu sempurna. Haleluya. Pujilah namamu ya Bapa. Kami sembah, kami bersyukur. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pasti digenapi dalam kehidupan kami, sempurna dan segera. Pujilah namamu, kami bersyukur. Kami nyatakan Engkau Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami. Kami nyatakan Engkau yang berdaulat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berserahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan. Kami berserah penuh Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, tiada Tuhan yang seperti Engkau. Kalau Tuhan di atas segala Tuhan, kalau pencipta segalanya, yang berkuasa di sorga maupun di bumi. Dan inilah hidup kami ya Bapa. Kami taruhkan ke bawah kaki salib-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, janji-Mu pasti digenapi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Sama-sama beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Katakan tak seorang pun. Tak seorang pun di
seperti Kau Yesus. Sekali lagi katakan, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Yesus. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kita akan berdoa, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hari yang baru, di tahun yang baru, tahun 2021. Dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau menyediakan bagi kami berkat yang baru, pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, tenaga dan energi yang baru. Semua karena kasih, semua karena anugerah, karena kehidupan kami adalah melakukan apa yang Engkau kehendaki sampai semuanya menjadi genap. Seperti yang Kau rancangkan menjadi tujuan kehidupan kami. Dan biarlah tidak ada satupun dari kami menjadi sia-sia. Karena setiap kami memenuhi panggilan-Mu dan memuliakan Bapa di dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada dan apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Dan kami bersyukur hari ini Engkau masih memberikan kesempatan untuk kembali fellowship bersama di dalam GCCC online. Biarlah Engkau menambahkan jiwa-jiwa dari barat, timur, utara, selatan. Bahkan kami percaya Engkau menetapkan siapa yang telah menjadi bagian di dalam kemuliaan-Mu di akhir zaman. Urapi lidah bibirku untuk memberitakan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Berfirmanlah Roh Kudus dan kami dengan sukacita siap mendengarkan kebenaran-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus Yesua Masiah. Haleluya, dengan sukacita mari kita bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saya bersuka cita sekali hari ini bisa bersama-sama dengan saudara. Kita boleh senyum dulu semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan kepada siapapun yang ada bersama-sama kamu, katakan Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan kita memperoleh judul yang luar biasa hari ini. Akan diperlihatkan di screen. Judul yang memberikan kepada kita pemahaman bagaimana kita menang di dalam ujian iman. Judulnya adalah menang dalam ujian iman. Katakan dengan berani, aku menang dalam ujian imanku. Amin. Setiap orang mempunyai tantangan hidup. Dan 2021 adalah tahun yang penuh tantangan. Begitu banyak tantangan. Dan begitu banyak hal yang menjadi menjadi suatu bukan beban juga, tetapi sesuatu yang harus kita hadapi padahal kita tidak mempunyai kemampuan, dan banyak orang sedang menghadapi kesusahan karena itu. Itulah sebabnya hari ini kita akan membaca firman dan kita akan memahami bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita supaya kamu dan saya bisa memperoleh janji yang Tuhan janjikan. Bayangkan Israel dijanjikan tanah perjanjian. Dan sebelum masuk ke tanah perjanjian keluar dari tanah perbudakan. Tapi tanah perbudakan dan tanah perjanjian di antaranya terbentang suatu padang gurun yang luas. Yang tidak mungkin orang bisa masuk ke tanah perjanjian dengan kekuatannya sendiri. Seberapa banyak air dia bawa, dia akan kehabisan. Seberapa banyak makanan dia bawa, dia akan kehabisan. Uniknya bangsa Israel, mereka tidak mempersiapkan apapun, tapi Tuhan menyertai mereka dan mereka tidak kehausan, kelaparan, baju tidak rusak, sepatu tidak rusak sampai mereka masuk. Itulah sebabnya hari ini kita mau memahami Tuhan punya tujuan hidup di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita mencapai tujuan itu. Dan tujuan itu selalu kita ucapkan dengan iman, kita pasti menang, kita pasti sehat, kita pasti diberkati. Tapi pada kenyataannya setiap kita menghadapi tantangan kehidupan, dan maafkan saya, banyak yang gagal, banyak yang jatuh, banyak yang menjadi kecewa. Tapi kita sekarang mau menerima kemenangan. Katakan amin untuk itu. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita akan baca surat Yakobus. Surat Yakobus pada pasal pertama. Kita akan baca ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman-Nya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Supaya kamu menjadi sempurna, katakan amin, dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila, bukan jika, apabila itu keterangan waktu. Seperti Tuhan mau kasih tahu siapapun akan masuk ke situ suatu hari, bukan karena Tuhan mau orang itu susah, tapi orang itu masuk ke dalam ayat 3, ujian iman. Di ayat 2, pencobaan. Itu sebabnya kita harus paham. Yang pertama kita pahami adalah time frame kehidupan kita. Kita ada di masa apa sekarang ini? Kalau ada yang masih ingat Matius 28 ayat 18, murid-murid menyembah Tuhan Yesus, beberapa di antara mereka ragu-ragu. Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Menunjuk kepada otoritas. Supaya kita sekarang ingat, yang berkuasa sekarang ini bukan penyakit, yang berkuasa sekarang ini bukan pandemi, yang berkuasa sekarang ini bukan kemiskinan, kegagalan, kebangkrutan, dan ancaman dari si jahat yang mendakwa kehidupan kita. Tapi yang berkuasa saat ini, di masa ini adalah Yesus Kristus. Yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang disalib ganti kita. Yang menderita di kayu salib karena dia menanggung segala dosa kita menjadi dosanya. Kita ada di masa itu. Itu sebabnya apapun tantangan yang kita hadapi, yang pertama kita sadari, ada Dia yang berkuasa mengasihi kita. Yang kedua, kita harus sadari, di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 dikatakan demikian. Kita belum masuk kepada isinya, kita baru mau masuk di dalam keadaan ketika kita menghadapi tantangan, mari kita sadari, Dia yang berkuasa mengasihi aku. Dia yang punya kekuatan melakukan apapun di sorga di bumi, mengasihi aku. Kedua, 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian perkataannya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi tidak ada manusia yang seperti Yesus Kristus disalib, mati, bangkit. Dan dia bangkit menjadi Tuhan dan sekarang sudah di surga, dia naik ke surga, dilihat oleh banyak orang, dilihat oleh murid-muridnya. Di surga dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dan dari sana dia mau memberkati kita, katakan amin untuk itu. Bahkan ketika dia naik ke surga, di kitab Lukas dikatakan dia mengangkat tangannya memberkati. Jadi ketika dia naik ke surga, dia sedang memberkati. Seperti dia mau memberi jaminan, sekarang pun dia sedang memberkati kita. Katakan amin untuk hal itu. Itu sebabnya kita harus pahami ketika kita masuk ke dalam ujian iman. Kenapa kita katakan ujian iman? Karena kita bukan orang-orang seperti orang dunia lagi. Kita adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus. Semua yang ada di dalam Kristus ciptaan yang baru. Itu sebabnya orang-orang yang ada di dalam Kristus melihat pencobaan bukan sebagai pencobaan, sebagai ujian iman. Pencobaan sesuatu yang akan membuat kita jatuh, hancur, habis, gagal, mati kalau bisa, sia-sia. Tapi iman membawa kita kepada janji. Kita disembuhkan, kita diberkati, kita dipulihkan. Kita akan memuliakan Bapa dengan hidup kita. Itu sebabnya yang pertama, tadi ada 2. Yesus yang berkuasa dan kita ciptaan baru, katakan amin. Itu adalah latar belakang keadaan kita. Ketika kita memasuki tantangan kehidupan, ketika kita masuki ujian iman, bagaimana kita bisa menang dalam ujian iman? Kita harus sadari, yang berkuasa mengasihi kita. Dan kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Itu sebabnya setiap tantangan kita mau melihatnya sebagai ujian iman. Saya berdoa semua kita diberkati akan naik, bukan turun. Tapi jangan lupa, ketika kita naik ada tantangan yang baru. Saya berdoa kita semua menerima berkat yang lebih besar.
Tapi jangan lupa ketika kita menerima berkat yang lebih besar, juga ada tantangan yang lebih besar, ada tanggung jawab yang lebih besar. Itu sebabnya setiap orang yang tidak memahami kebenaran ini menjadi lemah, menjadi kecewa. Tapi kamu dan saya harus bersukacita. Bersukacitalah. Karena di dalam ujian iman ada kemenangan. Itu sebabnya yang pertama, bagaimana kita bisa menang? Yang pertama, percaya bahwa Tuhan itu hidup. Percaya bahwa Dia hidup. Roh Kudus hidup. Roh Kudus hidup. Dengan kita menanamkan kebenaran ini dalam hidup kita, kita mempunyai kekuatan karena kita ada di dalam kuasa yang lebih besar dari akal budi kita, yang disebut kebenaran, the truth. Karena ada kenyataan hidup, di mana di dalam kenyataan hidup kita bisa menghadapi berbagai hal kenyataan yang sedang menyerang hidup kita. Tapi kenyataan hidup tidak berkuasa terhadap hidup kita. Yang berkuasa atas hidup kita adalah kebenarannya Kristus. Nah, itu sebabnya kita dipanggil untuk percaya bahwa Tuhan hidup. Bahwa firman-Nya hidup. Dia ada, Dia hadir, Dia menyertai. Itu sebabnya kitab Roma pada pasal 8 dikatakan, aku tahu sekarang bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan dikatakan bahwa Dia yang telah pilih kita, Dia pilih kita untuk kemuliaan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menang dalam ujian iman? Kita bukan hanya percaya bahwa Dia hidup, tapi kita mau bersyukur tanpa khawatir. Katakan bersyukur tanpa khawatir. Bahasa saya yang lain, bersyukur tanpa syarat. Filipi 4 menulis begini, di dalam ayatnya yang ke-6. Kita baca Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai 8. Demikian firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Bapa, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi ujian iman, memang mungkin kenyataannya tentang keuangan, tentang masalah kehidupan di dalam hubungan keluarga. Bisa juga tentang karir, tentang bisnis, tentang proyek. Itu bicara tentang akal budi yang kita bisa pikirkan. Tapi akal budi kadang-kadang tidak sanggup menyelesaikan masalah, makanya disebut tantangan. Tetapi kepada kita ada kebenaran, inilah kebenarannya. Kamu minta kepada Tuhan yang tadi kita bilang, aku percaya Tuhan itu ada. Aku percaya Tuhan itu hidup, aku percaya Tuhan itu menyertai. Sehingga bahkan kita nggak doa meraung-raung dan merintih kepada Tuhan yang jauh. Kita bisa seperti ngobrol sama Tuhan. Kita bisa bilang, Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus, aku punya kasus, aku udah telanjur ambil kesalahan. Aku udah telanjur mengambil keputusan-keputusan yang menjerat aku membawa kepada masalah ini. Roh Kudus, beri kepadaku hikmat, beri aku pertolongan. Rubah semua orang-orang yang membenci aku menjadi mengasihi aku. Itu bisa menjadi suatu obrolan sederhana di tengah malam. Itu sebabnya saya katakan bersyukurlah dengan tanpa syarat. Bersyukurlah tanpa khawatir. Kenapa? Roh Kudus itu yang berkuasa. Roh Kudus itu yang punya segala kekuasaan. Bukan antikris. Antikris antikris itu ada dua. Antikris dalam bentuk antikris pribadinya yang akan dihancurkan Yesus Kristus. Yang kedua, antikris dalam bentuk perangkatnya, sistemnya, perusahaannya, company-nya, organisasinya, pengikutnya. Nah, kita bukan menghadapi dua pribadi ini. Kita menghadapi kenyataan hidup yang dipengaruhi oleh mereka. Tapi kehidupan kita dipengaruhi oleh kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya kita harus memahami, aku adalah ciptaan baru. Jadi walaupun antikris sekarang sudah menyatakan kuasanya, maafkan saya, bukan dia yang berkuasa, Yesus Kristus yang berkuasa.
Itu sebabnya Yesus sebelum katakan, karena itu pergilah jadikan murid, dia katakan segala kuasa di sorga dan di bumi ada padaku. Supaya hari ini kita dengan rendah hati mau selalu berdoa, minta kepada Bapa yang hidup, Roh Kudus yang menyertai kita, yang ada di dalam kita. Kalau kita baca di dalam Yohanes 14 pada ayat yang ke-27, Tuhan kasih tahu tuh bagaimana apa yang dia maksudkan itu suatu pribadi yang hidup. Dia katakan begini, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah, janganlah gentar. Kalau memahami damai sejahtera adalah buah roh. Buah roh adalah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Sesudah itu langsung apa? Kesabaran. Itu sebabnya setiap orang yang percaya Tuhan hadir, dia akan sabar. Dan di dalam kesabaran itu Tuhan beri damai sejahtera. Tantangan yang berat yang harus dihadapi somehow nggak tahu bagaimana jadi tidak menakutkan, tidak seperti mengancam. Dia ada tapi tidak mengancam. Karena Tuhan hadir, Tuhan ada dan aku percaya. Kita harus menang di 2021, katakan amin untuk itu. Apapun tantangannya kita harus menang. Kalau kamu sakit hari ini katakan segala penyakitku sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya penyakit itu tidak berkuasa lagi. Kamu tinggal menerima kesembuhan, saya menerima kesembuhan, menerima kekuatan. Supaya kita hari ini memahami kenapa dikatakan kita perlu bersyukur tanpa syarat. Itu sebabnya dikatakan bersukacitalah jika kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Karena ujian imanmu akan melahirkan ketekunan. Katakan bersama saya, melahirkan ketekunan. Dia melahirkan ketekunan. Nah, ketika kata melahirkan ketekunan, di tengah-tengah itu ada kesabaran. Kesabaran itu yang melahirkan ketekunan, kemudian dikatakan biarlah ketekunan itu. Biarlah ketekunan itu. Ketekunan itu yang kerja, bukan kamu, bukan saya. Kita hanya percaya Tuhan ada, akan timbul kesabaran. Kita hanya percaya Tuhan ada, akan timbul rasa syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sanggup tolong aku, Engkau sanggup berkati aku, Engkau sanggup mengerjakan banyak hal. Supaya hari ini kita memahami, ketika kamu menghadapi tantangan apapun, yang pertama percaya Tuhan ada. Tuhan hidup di dalammu, Roh Kudus ada di dalammu, penebusmu hidup di dalammu. Dia yang berkuasa, bukan yang lain. Yang kedua, bersyukurlah. Makanya di dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 dikatakan dalam bentuk bahasa Inggris itu sacrifice of praise. Coba kita buka Ibrani pasal 13 ayat 15. Demikian firman Tuhan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Bapa, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir, aku sembuh Tuhan, masalahku selesai Tuhan, pekerjaanku Engkau berkati Tuhan, walaupun aku menghadapi tantangan aku pasti lolos. Itu ucapan bibir, tapi disebut sacrifice, korban. Korban apa? Korban yang harus dikorbankan, harus mengorbankan korban, lembu, sapi, domba. Tapi karena nggak punya, harus yang lain. Harus beli, harus punya uang. Uang nggak punya, harus yang lain, harus kuat. Semua kuasa nggak ada, uang nggak ada, lembu korban nggak ada. Apa? Ucapan bibir. Itu sebabnya saya katakan belajar bersyukur tanpa syarat. Ketika kita sudah lemah, nggak ada apapun, ucapkan pengucapan syukur itu. Bapak, aku bersyukur, Bapak, aku percaya, Bapak, aku tahu bahwa Engkau sanggup. Bapak, Engkaulah yang telah menjanjikan kepadaku. Aku minta genapi. Roh Kudus bekerja memberi damai sejahtera. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menang di dalam ujian iman? Yang pertama, percaya bahwa Tuhan ada. Dia hadir, Dia menyertai. Yang kedua, bersyukur tanpa syarat, bersyukur tanpa khawatir. Dengan bersyukur tanpa khawatir tadi dikatakan kita bisa minta apapun juga dengan tidak ada khawatir. Dan kita bersyukur dalam doa, padahal dalam keadaan yang kacau. Dikatakan Bapa yang mempunyai kuasa melebihi akal budi. Akal budi, menurut akal budi udah gak mungkin, menurut akal budi aku hancur. Tapi bisa beri damai sejahtera. Sehingga di dalam damai sejahtera itu Tuhan katakan pikirkan yang baik, pikirkan semua yang indah.
Karena Tuhan mau mengerjakannya bagimu. Saya berdoa tahun 2021 ini akan menjadi tahun yang ajaib, yang luar biasa bagi kita semua. Karena semua tantangan iman ini akan diubah Tuhan menjadi ujian iman. Dan di dalam ujian iman ujungnya apa? Kita utuh, sempurna, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kayaknya kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya untuk hal itu. Amin. Itu sebabnya yang ketiga, lakukan yang kita imani. Ucapkan bersama saya mau melakukan apa yang saya imani. Amin. Saya mau bersaksi. 2020 adalah pengalaman yang luar biasa bagi saya sebagai gembala Jemaat Grace of Christ Community dan sebagai kepala keluarga. Kenapa? Tanggal 24 Desember saya dinyatakan positif COVID-19. Bersama istri saya positif COVID-19. Dan dalam keadaan itu saya tidak bertanya. Saya nggak bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya tidak bertanya. Saya tidak berani bertanya bahkan. Saya selalu berkhotbah tubuh darah Yesus memberi proteksi kepada kita. Kita tidak akan dikalahkan virus kuman. Tapi pada kenyataannya saya mengalami sakit seperti itu. Dan saya tidak bertanya. Tanggal 25 saya drop energinya. Tanggal 26 saya sudah tidak punya kekuatan. Bersyukur melalui Ibu Yuli dan Pak Sigit saya menerima fasilitas bisa masuk di rumah sakit Polri. Dan di rumah sakit Polri saya masuk kira-kira jam 2 bersama ibu masuk di IGD. Kita harus tunggu sampai kira-kira jam 7 malam baru bisa dapat kamar. Jadi di dalam keadaan lemah justru harus di IGD. Setiap tindakan jeda waktunya kira-kira 45 menit, 1 jam dan kita harus tunggu. Dan di situ saya bisa mengerti apa yang saya ucapkan ini. Kenapa? Apa yang saya ucapkan ini adalah kehidupan. Saya harus punya iman bahwa Tuhan itu hadir. Saya harus benar-benar percaya bahwa Dia ada. Dan saya mengucap syukur karena kalau Dia ada semuanya beres. Walaupun kenyataan yang saya lihat nggak beres. Dan waktu saya masuk saya belum makan bersama istri, bersama ibu. Sehingga saya harus tunggu sampai sekian jam belum dapat ruangan, belum dapat makan. Padahal masuk sudah lemah. Jadi waktu kita masuk kamar kita nggak punya kekuatan. Saya panggil istri saya katakan mari kita terima tubuh dan darah Yesus. Dan habis itu kita tinggal tunggu aja kita mau diapain, diinfus, dikasih apa semua. Kita udah gak punya kekuatan. Dan saya mengalami 3 hari yang menurut saya cukup mengerikan. Karena setiap malam tidur kayak gak tahu besok bangun atau enggak. Itu sebabnya saya mau katakan lakukan apa yang kita imani itu bukan sebuah teori. Oh kita pasti menang. Oh kita pasti bukan hanya sebuah teori. Kita harus benar-benar percaya kebenaran itu. Tapi ada satu hal yang ajaib. Kenapa saya bilang ajaib? Saya masuk 26, masuk kamar 26 malam. Kita tidur kira-kira jam 9. Jam 10-an gitu dibangunin. Untuk disuntik dan disuap. Dan suap ketika orang masuk karena COVID. Saya percaya bukan untuk cek dia sembuh. Untuk memastikan bahwa dia COVID-19. Tapi ternyata tanggal 27 hasil swab itu negatif. Jadi tanggal 27 malam kita lagi tidur dibangunin lagi, disuap lagi. Tapi kita nggak ngerti. Ternyata tanggal 27 malam disuap, tanggal 28 hasilnya negatif lagi. Jadi tanggal 29 kita dikasih tahu, Bapak Ibu sembuh. Kita heran, sembuh. Udah 2 kali swab negatif. Jadi nggak ada COVID. Baru dari situ saya bisa paham bahwa Tuhan kayak kasih tahu, aku memberikan kepadamu kesembuhan sebelum kamu dirawat. Saya terharu mengucapkan ini. Untuk kasih tahu, Tuhan tidak pernah, bahkan tidak mungkin dan tidak akan mengecewakan apa yang menjadi imanmu kepadanya. Haleluya. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Dia gak akan kecewakan apa yang menjadi pengharapanmu. Saya sebagai gembala jemaat mengalami sakit penyakit seperti itu. Saya gak berani tanya Tuhan kenapa. Karena kalau saya tanya Tuhan kenapa seolah-olah saya punya hak untuk tidak sakit. Tapi ketika saya diam, saya menunggu aja, terserah aja. Tapi saya hanya satu, saya percaya Tuhan ada.
ketika batuk, ketika demam, ketika sakit kepala, ketika sesak, pada saat itulah justru kita harus bersyukur. Kenapa? Kita merasakan sakit untuk sadar bahwa kita masih hidup, bayangin. Dan virus ini aneh. Virus ini nggak bisa didiemin. Kalau kamu sesek, kamu justru harus nafas. Nafas bukan karena melawan sesek, melawan virus. Karena kalau kamu menyatakan kamu sesek, dihajar sama dia. Itu sebabnya lakukan imanmu. Itu sebabnya saya di tengah keadaan susah nafas itu, saya merekam doa grace prayer dari awal sampai habis. Saya bilang, Tuhan beri kekuatan. Dan sesudah itu setiap malam kita dengar itu. Kita nyanyi-nyanyi, puji Tuhan. Bukan karena suatu syarat, tapi kita tahu kalau kita bersuka cita, imunitas kita naik, kita menyembah Tuhan. Supaya hari ini Bapak Ibu memahami, atau siapapun kau memahami, bahwa sebelum kamu masuk ke dalam peperangan, Tuhan sudah sediakan kemenangan bagi kita semua. Haleluya. Sebelum kita melalui tahun 2021, semua kemenangan sudah disediakan bagi kita. Kita memang mungkin harus lewat api, tapi kita tidak akan hangus. Kita memang mungkin harus lewat air yang deras, tapi kita tidak akan dihanyutkan. Dan akhirnya dengan melalui kenyataan ini, tanggal 29 saya sudah dinyatakan sembuh. Kita minta boleh nggak 2 hari lagi kita stay untuk bisa recovery. Tanggal 31 saya pulang ke rumah. Dan saya sangat bersuka cita. Kenapa? Artinya saya melalui tahun 2020 dengan kemenangan. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan kemenangan, dengan ini saya mau menyatakan kepada kita semua bahwa lakukan apa yang kau imani. Kalau engkau percaya Tuhan sanggup, bersikaplah sebagai orang-orang yang diberkati. Kalau engkau percaya bahwa sukacitamu memberikan kekuatan, sukacitamu memberikan dampak bagi lingkunganmu, mari kita bersukacita. Dan saya dipulihkan dalam keluarga. Kenapa? Karena di dalam acara Natal yang memang seperti yang kita lalui dalam kesusahan ini membuat kita jadi berdoa, membuat kita jadi berkumpul, membuat kita jadi suka bilang ayo kita tersenyum, ayo kita bersukacita. Bukan sebagai basa-basi, sebagai suatu kehidupan. Dan dengan ini saya mau menyatakan kepada semua kita semua ditetapkan untuk menang di dalam semua ujian iman kita. Itu sebabnya jangan mau mundur, jangan mau kalah. Apapun yang kamu alami, bangkitlah menjadi teranglah. Dan kita akan tutup session ini dengan membaca Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Dan biarlah semua yang sakit disembuhkan, yang luka pulih, dan kita semua diberkati. Dan saya masuk rumah sakit tanggal 26, saya keluar tanggal 31, 26, 27, 28, 29, 30, 6 hari. Dan dalam 6 hari saya kehilangan 8 kilo berat badan. Dan itu hanya Tuhan kasih tahu sebagai bukti bahwa kamu sebenarnya benar-benar sakit. Tapi kamu telah sembuh sebelum kamu dirawat. Supaya kita sekarang juga mari beriman. Saya impartasikan apa yang saya alami ini dengan perkataan. Bahwa semua tantangan hidup kita, tantangan hidup kamu dan saya, harus kita jalani dengan sabar, dengan ketekunan. Kenapa? Karena sebenarnya sebelum kita lalui, Dia sudah menyediakan kemenangan bagi kita semua. Aminkan itu, terima itu. Dan Song-Song 2021 ini dengan kemenangan. Mari kita baca Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Dan kemuliaan Tuhan itu adalah salib. Kemuliaan Tuhan itu adalah tubuh dan darahnya. Ketika saya menerima tubuh dan darah Yesus di IGD, saya percaya itulah kesembuhan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya saya berhasil lolos hanya dalam waktu 3 hari. Dan saya dinyatakan bebas dari COVID-19 dalam waktu 3 hari. Suster bilang, Pak, nggak ada yang secepat ini di sini. Dia katakan, saya nggak bisa ngapa-ngapain karena saya lemah. Saya masih merasa sakit, tapi sudah dinyatakan sembuh. Aneh. Itu sebabnya kemuliaan Tuhan itu adalah salib. Kemuliaan Tuhan itu adalah Yesus yang memberikan tubuh dan darahnya. Di dalam tubuh darahnya ada kuasanya, ada kasihnya, ada kemuliaannya, ada anugerahnya, ada tenaganya, ada energinya, ada berkatnya.
Itu sebabnya ingat, di dalam kasih itu dia menanggung segala dosa dan penderitaan kita. Supaya kita tidak khawatir dan kita tidak takut. Bahkan kalau kita mau baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Dikatakan demikian. 1 Korintus 15 ayat 7. Ini asli yang terakhir, benar-benar terakhir ini. Tetapi syukurlah kepada Bapa yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayo kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Bapa yang telah mengorbankan Yesus Kristus. Konteks 1 Korintus 15 ini kita akan diangkat nanti oleh Tuhan Yesus. Bersama-sama Tuhan Yesus. Tetapi sekarang kita mau bersyukur karena Bapa mengorbankan Yesus. Kita sekarang memperoleh kemenangan di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah ada di luar kasih karunia-Nya. Terima tubuh dan darahnya, bersukacitalah, percayalah bahwa dia hadir, dia ada, dia menyertai. Dan bersyukurlah di dalam segala hal, minta apa yang kau perlu karena dia hidup. Taruh di dalam pikiranmu hal-hal yang baik yang dia sanggup kerjakan. Karena semua yang baik yang daripadanya dia sendiri akan genapi. Dan lakukan apa yang kau imani. Karena Tuhan akan memberikan kepada kita mujizat. Biarlah tahun 2021 ini semua ujian iman kita akan lalui dengan kemenangan. Karena Yesuslah kemenangan kita. Dialah kekudusan kita. Dialah kebenaran kita. Dan dialah kehidupan kita. Kita akan terima berkat tubuh dan darah Yesus. Dan apabila ada roti dan anggur, persiapkan. Kita akan terima tubuh dan darahnya dengan iman. Mari kita angkat roti saja dengan iman. Percaya Tuhan Yesus yang sudah disalibkan. Menanggung segala dosa kita, menanggung segala penderitaan kita. Percaya, kita semua telah dikuduskan, dibenarkan, disucikan, bahkan menerima kemuliaan. Bahkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus segala penyakit kita sudah disembuhkan. Termasuk COVID-19 sudah dihancurkan. Kita pasti sembuh, sehat dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus yang hidup di dalam kita, menyertai kita, memberkati kita. Untuk kita hidup bagi kemuliaan Bapa. Dan kita bersyukur karena di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Kita menerima anugerah keselamatan dan jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan pengucapan syukur. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ini dengan iman. Kita bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kita sekarang menerima perjanjian yang baru dan kekal. Bapa berjanji kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kita menerima pengampunan dosa. Segala dosa kita telah diampuni. Dan kita bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kita menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah. Sehingga kita hidup dan berkuasa karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita percaya Tuhan Yesus yang adalah kemenangan kita akan menuntun kita. Kita akan melalui api tapi tidak akan hangus terbakar. Melalui sungai yang deras tapi tidak akan dihanyutkan. Palang-palang pintu akan dibuka. Dan apa yang dia buka tidak ada yang bisa tutup. Dan dia akan angkat kita untuk menerima kemuliaan. Karena kita adalah miliknya, kepunyaannya, tubuh Kristus yang esa. Kita semua mempelai kudusnya, kita akan diangkat di dalam kemuliaannya. Kita akan pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaannya dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Terimalah, inilah darah Tuhan Yesus Kristus ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ketika saya turun dari mobil masuk ke rumah sakit tanggal 26, sebelum saya turun dari mobil, saya buka pintu mobil, saya buka botol minyak saya ini, saya curahkan minyak. Dan waktu saya menjejakkan kaki, saya katakan, Tuhan, di rumah sakit ini aku akan menerima kemuliaan-Mu. Jadi minyak ini dikuduskan sebagai tanda. Dan dengan tanda ini kita bisa ingat bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan.
Dengan tanda ini kita ingat juga bahwa segala dosa kita sudah ditanggung. Kita adalah kebenaran Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah siapapun yang hari ini sakit semua disembuhkan dan kita semua diberkati. Saudara boleh terima minyak. Dan saudara boleh angkat tangannya. Saya rindu berdoa buat saudara. Percayalah, kita akan memasuki tahun 2021 ini dengan kemenangan yang dari Tuhan. Percayalah bahwa Dia hidup. Percayalah bahwa Dia ada. Percayalah bahwa Dia menyertai. Mengucap syukurlah tanpa syarat. Minta kepada Bapa apa yang kau inginkan dengan sukacita dalam doa dan pengucapan syukur. Biarlah damai sejahtera yang melampaui akal budi, walaupun udah mentok, udah stres, udah mengalami tekanan. Biarlah damai sejahtera menguasai kita semua. Dan biarlah apa yang kau pegang dijadikannya berhasil. Kau tidak akan gagal. Kemanapun kau melangkah akan diberkati. Dan biarlah yang sakit sembuh, yang luka pulih, dan Tuhan memberkati kita di dalam segala kelimpahan. Dan kita bersyukur semua karena anugerah, karena kasih di dalam Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita, yang telah menderita ganti kita, dan hari ini menyatakan bahwa Dia mau memberkati kita. Dan biarlah kita selalu mengucap syukur di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Dengan sukacita semua bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua telah ditetapkan untuk diberkati, menjadi berkat. Itu sebabnya tiba saatnya saudara dan saya, kita akan datang membawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita memberi bukan untuk diberkati. Kita memberi karena kita telah diberkati. Itu sebabnya kita memberi dengan sukacita. Karena kita percaya Bapa mengasihi kita, Bapa memberkati kita. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Ini saatnya kami mau datang membawa persembahan yang terbaik bagi-Mu. Karena kami percaya Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu memberkati kami. Dan kami percaya setiap persembahan yang kami beri, Bapa berkati berlipat-lipat kali ganda, agar memberkati pelayanan GCC untuk menjadi berkat, untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman, untuk memperbesar, memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami memberi dengan sukacita karena kami telah diberkati. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sanggup bangkitkan pengharapanku, jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertatalah atasku, hidup bagi-Mu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya. Kehendak-Mu sempurna bagiku. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku.
jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan, dan bertahtalah atasku. Ku mau hidup bagimu, Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku, Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya. Kehendak-Mu sempurna bagiku. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah memberi persembahan. Saya percaya saudara pasti diberkati. Sebelum kita menerima berkat dari Bapa di surga, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh kasih karunia-Mu. Kami telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar. Dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu. Mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia Bapa Sorgawi dilimpahkan kepada kita oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita, memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna sampai Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaannya dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, mari bersama-sama. Datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya. Amin. Inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata